siang Bapak, bagaimana kabarnya siang ini? Sehat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak telah meluangkan waktu sehingga bisa saya temui, dan nantinya saya harapkan bisa mengobrol banyak. Dan jelasnya pada kesempatan ini saya akan belajar banyak dari Bapak terkait pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Dan ini salah satu dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada demonstrasi kontekstual, khususnya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana Bapak sudah beberapa tahun menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak pengalaman terhadap penyelesaian suatu masalah di sekolah yang Bapak pimpin. Dan terlebih dahulu saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernah tidak Bapak dihadapkan pada suatu kasus atau masalah yang penyelesaiannya membuat Bapak bingung atau dilema nih, bagaimana cara memutuskannya, bagaimana cara menyelesaikan? Lalu Bisa Bapak ceritakan bagaimana dan apa keputusan yang Bapak ambil terhadap suatu masalah tersebut? sebelumnya tentu saya bercerita dulu dari awal saya dilantik dari kepala sekolah ya. Dan sebenarnya saya sebagai kepala sekolah ini sekarang 5 tahunan. Pada Maret 2018 saya diangkat sebagai kepala sekolah di 29 tahun. Kemudian 1 tahun yang lalu dimintaskan ke pendidikan. Jadi rasa-rasanya kalau di sini yang sekarang saya sendiri ini terlalu bermasalah rasanya di awal. Jadi akan saya ceritakan permasalahan yang ada di SD Negeri 12 Sungai Awal. SD Negeri 12 Sungai Awal itu Bu, sekitar 25 km dari pusat kecamatan dari tempat kita sekarang ini. Tentunya itu boleh dikatakan jauh, namun belum disebut dengan terisolir. Meskipun demikian tentu permasalahan rasa-rasanya kemungkinan besar ya akan lebih banyak di daerah-daerah yang kedalaman seperti itu ketimbang di pusat keramaian atau pusat kecamatan seperti di 02 ini. Di sana Bu, saya memimpin selama 4 tahun. Guru saya di situ berjumlah 12 orang Bu, 12 orang, 6 orang PNS dan 6 orang non PNS. Sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan tadi, kendala-kendala yang saya hadapi yang sangat bermasalah rasanya. Kita ketahui sekarang ini kan ilmu pengetahuan ini itu semakin berkembang. Guru-guru di sana belum berapa orang yang sudah bisa, yang sudah mampu mengoperasikan IT, seperti halnya komputer atau laptop. Ada salah seorang guru saya, Bu. Ibu ini sekarang kira-kira berusia 52 tahun. Artinya kalau di sekolah itu sudah masuk guru yang senior. Ibu ini karena mungkin ketika di bangku sekolah dulu pun di bangku pendidikannya tidak pernah mengoperasikan seperti halnya komputer, fokus dan segala macam itu. Sampai sekarang, sampai saya masih memimpin mereka di situ,
ibu ini masih jauh dari apa yang dikatakan bisa untuk mengintegrasikan IT yang saya sebutkan. Kita buatkan saja salah satu contoh dalam membuatkan bahan-bahan ajar. Ibu ini mengupahkan kepada orang lain untuk membuat bahan ajar beliau yang pada saat itu pernah saya sampaikan kalau tidak bisa main ketik atau main komputer, Bu, silakan ditulis tangan saja. Dan seperti itu. Sehingga ibu itu datanglah kepada saya, istilahnya curhat seperti itu, Bu. Bagaimana lagi Pak saya supaya bisa seperti kawan-kawan yang lain, kan itu. Jadi kalau ibu mau, sebenarnya ibu bisa. Seperti itu. Jadi ibu itu karena sudah usia juga sudah seperti itu, mungkin seolah-olah seperti orang menyerah. Nah, saya tanyakan, ibu ada laptop di rumah? Ada Pak. Nah, di mana ditaruh? Saya masukkan ke dalam almari. Nah, sementara yang saya seperti yang saya sebutkan tadi, pembelajaran sekarang juga canggih, minimal pandai komputer dan mengkonekkan ke infocus untuk ditampilkan di depan anak tertentu. Ibu ini sepertinya masih mau, ya masih ingin bisa seperti kawan-kawan yang lain. Kan ada satu orang di situ yang paling biasa membawakan kawan-kawan ini, Bu, namanya Ibu Eka Suryani itu paling mudah bergaul dengan kawan-kawan yang lain. Artinya kalau ada ibu-ibu yang senior ini ada kelemahan dan segala macam, ibu itu akan cepat membantu daripada kawan-kawan yang lain. Jadi saya berikan kepada ibu ini saran seperti ini. Bagaimana kalau ibu belajar sama ibu Eka Suryani? Tapi kalau umpamanya ibu itu bersedia, kan ibu itu mau. Cuman ketika itu sudah jalan paling mungkin 4 kali. Mungkin karena kesibukan di kedua belah pihak, tidak jalan lagi. Nah, yang Ibu Eka Suryani ini juga datang kepada kami, susah diajari Pak, katanya. Mengeluh lah istilahnya kan, mungkin faktor usia, susah diajari Pak, sudah waktu dekat kita pandai ibu itu sudah selesai itu lupa lagi. Jadi Bu, oke lah kalau begitu saya sampaikan seperti itu kepada Ibu Eka Suryani. Waktu itu kami akan menyusun program KKG. Saya sampaikan karena kebetulan SD 12 Sungai Awe itu adalah SD induk. Nah, kita yang jadi koordinatornya, tentu kami sarankan ke pengurus untuk membuatkan minimal 4 kali pertemuan untuk program pembelajaran komputer kepada guru-guru, terkhusus kepada guru-guru yang senior atau yang sudah berumur, untuk betul-betul dibina, dilatih, yang pembinanya atau pelatihnya adalah guru-guru yang dianggap mampu, yang ditunjuk oleh pengurus atau koordinator. Nah, setelah itu ibu-ibu atau guru-guru menjalankan daripada program pembelajaran komputer. Alhamdulillah yang ibu ini ada peningkatan. Ya, ada peningkatan saat pembelajaran, meskipun nanti tali temali orang lain yang memasangkan, tapi ibu ini sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan fokus, ya, menggunakan fokus dan laptop. Sangat luar biasa Pak dengan masalah yang Bapak hadapi. Satu orang guru sebetulnya di sekolah Bapak sudah berusaha Bapak bina di sekolah sendiri dengan bantuan teman sejawat. Kemudian karena kesibukan masing-masing atau mungkin sesuatu hal atau yang tidak membuat program yang di sekolah itu berjalan lancar, sehingga Bapak sebagai koordinator dari KKG
bisa memasukkan kesulitan yang dialami oleh guru Bapak menjadi program akan diwujudkan seperti itu. Sehingga dengan keputusan yang Bapak ambil, secara otomatis bukan hanya guru Bapak yang terbantu, seluruh anggota gugus bisa. seluruh guru yang belum mampu ataupun yang masih kurang mampu bisa terbantu. Bisa terbantu. Ya. Ya. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali ya. Kita lanjut lagi. Pada materi modul kami 3.1, saya mempelajari adanya kasus yaitu dilema etika, di mana kebenaran di dalam satu kasus itu ada nilai kebenaran berlawan dengan kebenaran. Sama-sama benar ini. Diambil yang ini benar, diambil yang ini juga benar. Dan ada satu lagi bujukan moral namanya. Bujukan moral ini di mana yang benar lawan salah ini memang. Terus kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi suatu kasus tersebut? Apakah termasuk dia ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam bujukan moral? Saya akan mempelajari dulu kasus yang terjadi. Jika kasus itu berhubungan dengan ranah hukum atau moral, berarti itu termasuk bujukan moral, ya Bu ya? Ya, betul. Jika tidak, itu berarti dilema etika. Iya, betul sekali. Baik, sudah jelas sekali, berarti Bapak bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baiklah Bu, keputusan itu kan biasanya kalau kita di sekolah, kita selalu mengajak seluruh majelis guru atau rekan-rekan keluarga di sekolah lah istilahnya, untuk bermusyawarah. Ya, bermusyawarah menyelesaikan setiap apapun permasalahan yang ada di sekolah. Kalau yang Ibu tanyakan umpamanya sama-sama mengambil unsur positif, tentu di antara itu ada yang lebih dipentingkan di antara keduanya. Andaikan kita ajak rekan-rekan majelis guru bermusyawarah, tentu ada pilihan. Di antara yang dua itu tentu ada pilihan. Harus ada pilihan. Itu dengan hasil musyawarah biasanya banyak pertimbangan yang disampaikan Bu. Nah, meskipun nanti keputusannya ada sama kepala sekolah, namun itu kan mengacu kepada keputusan daripada hasil musyawarah kita dengan kawan-kawan majelis. Berarti dalam penyelesaian suatu masalah itu perlu pertimbangan, perlu juga masukan dari teman-teman. Ya. Baik sekali ya Pak. Kemudian dalam mengambil suatu keputusan, adakah langkah-langkah atau prosedur tertentu yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika Bapak menyelesaikan suatu kasus? Tadi kan sudah kita awali Bu, prosedurnya itu. Yang pertama tentu mempelajari dulu kasus yang atau masalah yang ada itu. Setelah kita pelajari, saya sebagai kepala sekolahnya pelajari dulu sendiri bagaimana kasusnya. Andaikan kasus itu bisa rasanya saya selesaikan sendiri Bu, tentu ada kebijakan-kebijakan yang akan saya keluarkan. Tapi andaikan itu tidak bisa rasanya karena menyangkut khalayak atau minimal guru-guru yang ada, atau umpamanya ada menyangkut salah seorang anak lah contohnya, itu ada pertimbangan tersendiri, anak ini bagaimana, keluarganya bagaimana, tentu baru nanti bisa kita ambil keputusan. Jadi kita ajak dulu yang masalah-masalah yang tidak bisa diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. Jadi dulu rekan-rekan untuk bermusyawarah apa langkah yang harus kita buat.
apa cara yang bisa kita terapkan supaya masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik tanpa ada masalah. Setelah masalah ini diselesaikan tanpa ada masalah yang baru. Nah, kalau di sekolah selama ini saya terapkan seperti itu. Bagus sekali. Berarti dalam penyelesaian masalah Bapak, ketika bisa Bapak selesaikan sendiri, tentu bisa Bapak ambil kebijakan, dan jika tidak, Bapak berkomunikasi dengan guru-guru lain atau konsultasi dengan pihak-pihak tertentu. Nah, itu tadi contohnya, umpamanya ada masalah dengan murid, itu kalau perlu kita panggil komite sekolah atau kita panggil nenek mama, kalau di sini kan nenek mama itu pengurus kampung, kita ajak berdiskusi, ini anak ini seperti ini, masalahnya seperti ini. Terus sekali Pak, karena dalam suatu masalah sangat dipentingkan musyawarah, kolaborasi, sehingga yang kita inginkan keuntungannya untuk orang banyak. Baik Pak, terima kasih. Masih saya lanjutkan ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus atau dilema etika yang pernah Bapak alami? Saya rasa Bu, dalam selama saya menjalankan tugas, musyawarah itu sangat efektif. Musyawarah itu sangat efektif. Kemudian kalau seandainya menyangkut dengan pribadi seseorang, baik itu guru ataupun murid, dengan berbicara dari hati ke hati itu juga sangat efektif, karena kita bisa dengan dari hati ke hati tersebut bisa kita tahu betul apa permasalahan yang terjadi, sehingga kita bisa mencarikan solusi untuk menyelesaikan. Berarti cari dulu apa penyebabnya, cuman yang tadi dengan komunikasi yang baik, bermusyawarah, dan bekerja sama juga pada pihak-pihak yang terkait. Intinya itu untuk hasil yang dituju itu jangka panjang. Oke, saya lanjut lagi Pak. Yang merasa jadi tantangan ini, merasa ini tantangan saya rasa dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang terjadi. Menurut Bapak, tantangannya biasanya yang Bapak alami berupa apa? Kalau tantangan rasanya Bu, ini mungkin munculnya dari dalam hati. Jiwa sosial kita, jiwa kemanusiaan kita itu sering muncul saat kita memberikan sebuah kebijakan. Contoh, ada guru yang suka terlambat, mau dikerasi dengan kalimat yang agak keras, datanglah kata hati berkata seperti itu. Mungkin guru tersebut sedang ada masalah, mungkin anaknya sedang bermasalah di rumah, jadi tidak jadi. Artinya pesan moral yang akan disampaikan itu tidak jadi sampai. Ditunggu pula beberapa hari dulu supaya bisa sampai itu. Pas umpamanya di hari kedua atau di hari ketiga sudah datang pula dari hati merasa tiba untuk menyampaikan. Akhirnya pesan moral yang ingin disampaikan atau adalah kalimat yang ingin disampaikan tidak jadi tersampaikan, dan yang bersangkutan pun sudah biasa-biasa saja. Itu tidak mungkin lagi dikasih juga saran-saran lagi, sudah biasa saja. Itu makanya mungkin ketika memperkuat dalam hati kita, mungkin ketika itu yang bersangkutan sedang ada masalah di sini. Ya, berarti dari yang Bapak sampaikan ini yang menjadi kendala itu adalah dari dalam diri ya. Jadi tanya-tanya, berarti gini nih, betul nggak yang saya ambil kebijakan ini? Bisa nggak diterima dan dilakukan, begitu ya Pak ya? Atau mungkin terlalu keras nggak kalau saya? Itu sebenarnya itu intinya Bu. Tapi saya sampaikan terlalu keras nggak, tersinggung nggak itu? Berarti rasa empati terhadap empati seorang mungkin itu kuat ya Pak? Iya, empati saya mungkin kurang. Mantap Pak. Oke. Masih terkait dengan itu, apakah dalam menyelesaikan suatu kasus atau masalah Bapak membuat ini nih jadwal atau tata kelola waktu yang harus Bapak ikutkan dalam menyelesaikan masalah itu? Misalnya kalau masalahnya seperti ini, penyelesaiannya di bulan ini, ada nggak seperti itu?
terjadwal saya contohkan, setelah kita supervisi contohnya ini, itu ada terjadwal untuk mengambil refleksi daripada kegiatan itu. Umpamanya kita selesai supervisi setengah semester atau mid semester 3 bulan. Itu setelah itu kita supervisi seluruh lokal, umpamanya tentu sudah ada ibu ini seperti ini, bapak ini seperti ini, sudah ada catatan itu kita ya. Nanti setelah selesai semua dalam 3 bulan umpamanya, itu kita buatkan seperti musyawarah, musyawarah, dan di musyawarah itu disampaikan Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam TBM, umpamanya kan seperti itu. Yang tujuannya untuk perubahan untuk yang lebih baik dan untuk penampilan ke depannya. Itu yang terjadwal. Yang tidak terjadwal Bu, itu ada ketika umpamanya permasalahan itu datang sedikit. Itu tidak mungkin pula kita tunggu dulu beberapa saat. Seperti yang saya katakan tadi itu sebenarnya Bu, kalau umpamanya itu wajib rasanya tentu harus kita laksanakan langsung kita jalankan ketika itu. Artinya selagi bisa dilakukan minggu besok Iya, ya. minggu besok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang Bapak rasakan dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil setiap keputusan ketika Bapak mendapati kasus-kasus atau masalah di mana? Saya kuncinya semuanya memang musyawarah. Musyawarah juga ya. Itu kuncinya semuanya. Kalau ada pun rasanya yang masih bisa dimusyawarahkan, saya upayakan musyawarah. Nah, jadi artinya kebijakan yang namanya kebijakan langsung atau ketegasan dari kepala sekolah itu belum saya jalankan dulu kalau tidak melalui musyawarah dengan yang terkait, istilahnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hal itu. Jadi umpamanya sesaat seperti yang saya katakan tadi, itu tidak ada waktu untuk bermusyawarah lagi. Seperti itu. Tidak ada penyampaian Bapak yang menjadikan faktor utama masalah itu bisa teratasi dengan musyawarah, kemudian berbicara dengan pihak-pihak terkait, sehingga masalah itu bisa secepatnya teratasi, begitu ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini? Hal apa kira-kira? Bagi saya, setiap orang, ya, artinya kalau di sekolah itu kan ada guru, ada siswa, itu punya kelebihan masing-masing. Tentu saya sebagai kepala sekolah, setiap apapun yang akan saya laksanakan yang menyangkut untuk kebersamaan dan untuk kemajuan, saya akan mengajak kedua rekan-rekan untuk bersama-sama mengembangkan sekolah yang saya pimpin. Itu tidak lain tidak bukan musyawarah juga sebenarnya, musyawarah juga, kolaborasi baik dengan kawan-kawan atau guru-guru yang ada di sekolah, dengan atasan ataupun guru-guru dan kepala sekolah yang ada di lingkungan kita yang dianggap mampu untuk membimbing kita, karena setiap manusia itu tidak akan sempurna, ya ada manusia yang sempurna. Itu mungkin itu yang paling penting rasanya yang harus saya terapkan, termasuk dalam kehidupan pribadi saya. Itu pendapat orang itu tidak akan saya abaikan. Nah, itu sangat penting buat saya karena kadang-kadang siapapun orangnya, pendapatnya itu bisa kita jalankan, terutama untuk mengembangkan sekolah. Ini bagus sekali Bapak. Terima kasih ini karena sudah pertanyaan terakhir tadi sudah panjang lebar berbagi pengalaman Bapak kepada saya. Mudah-mudahan
ketika suatu saat saya berada di posisi Bapak, Amin. saya bisa belajar dari pengalaman ini dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang Bapak sampaikan tadi, sehingga bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah, baik itu masalah pribadi, masalah sekolah maupun masalah sehari-hari yang saya hadapi. Mungkin itu saja dalam kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita komunikasikan kita. Selamat siang Bu, bagaimana kabar Ibu siang ini? Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya, sehingga bisa pada kesempatan ini untuk mengobrol ini dengan Ibu. Harapan saya pada kesempatan ini bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan terkait sesuatu hal yang dibutuhkan di sekolah ini. Dan ini sesuai dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada demonstrasi kontekstual, khususnya modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana Ibu sudah menjadi kepala sekolah. Tentunya sudah ada ini pengalaman menghadapi suatu kasus atau masalah yang Ibu anggap terbaik dalam penyelesaiannya. Namun terlebih dahulu saya minta izin ini nantinya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sampai nanti selesai, seperti itu. Baik Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak dihadapkan pada suatu masalah di mana masalah tersebut membuat Ibu bingung bagaimana ya cara menyelesaikannya, agak-agak dilema gitu. Nah, jika ada, bisa Ibu ceritakan, dan keputusan apa yang Ibu ambil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 11 Meawur ini, sebenarnya saya sudah dihadapkan suatu masalah. Masalah itu saya anggap serius atau misalnya sebagai dilema di sekolah saya, yang mana bahwa di dalam guru-guru yang ada di sekolah kita ini, semua guru PNS-nya sudah lengkap mengajar dari kelas 1 sampai 6. Kemudian di sini ada guru yang tidak linear dengan ijazahnya, karena guru tersebut mengajar di sekolah ini, kemudian tidak ada tempat sebagai wali kelas, sedangkan ijazahnya yaitu guru kelas. Kemudian saya musyawarahkan dengan wali sekolah, maka kami ambillah keputusan bahwasanya guru tersebut tetap mengajar di sekolah dengan mata pelajaran bidang studi, supaya guru tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya. Kemudian saya ambil keputusan supaya guru tersebut tidak dapat dirumahkan. Bagus sekali Bu. Artinya dalam pengambilan keputusan itu Ibu mengajak warga sekolah ataupun majelis guru dalam rangka mengambil suatu keputusan sehingga
ada yang dirugikan, dan guru walaupun tugasnya belum linear dengan ijazahnya, cuman masih bisa tetap menjalankan tugas di sekolah ini. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, kita lanjut. Pada materi modul pendidikan guru penggerak ini, modul 3.1, saya mempelajari adanya kasus berupa dilema etika, benar lawan benar, dan ada juga berupa rujukan moral. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi bahwasanya kasus tersebut termasuk dilema etika atau termasuk kepada rujukan moral? Pertama sekali saya pelajari dulu kasusnya, apakah itu termasuk kasus dilema etika atau moral. Kemudian setelah saya tahu bahwa itu termasuk kasus moral, maka saya memanggil yang bersangkutan untuk memastikan persoalan yang sebenarnya. Setelah saya mengetahui pasti bahwa persoalan itu termasuk dilema moral, saya bermusyawarah dulu dengan pihak kepentingan, misalnya dengan pihak komite dan pihak majelis guru. Kemudian kami bermusyawarah untuk penyelesaiannya, bagaimana cara sebaiknya bagi guru yang bersangkutan dan bagi warga sekolah. Iya, berarti itu tentang rujukan moral ya. Kalau tentang dilema etika, apa nih yang spesifiknya Ibu ambil? Itu dilema etika gitu, untuk memutuskannya itu dilema etika, kira-kira dengan bagaimana? Juga dengan cara bermusyawarah dengan warga sekolah, supaya misalnya tidak ada yang dirugikan. Ya, berarti diambil salah satu, walaupun benar lawan benar itu tetap difokuskan kepada salah satu ya, yang paling benar dan yang paling ringan resikonya, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang bernilai sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kewajiban. Seperti itu. Bagaimana kira-kira? Pertama juga kita teliti dulu masalahnya. Misalnya kalau masalah keduanya itu sama beratnya atau sama ringannya, tentu kita bermusyawarah dulu dengan warga sekolah juga, dengan pihak berkepentingan juga. Kemudian kita ambil suatu keputusan bersama yang juga saling menguntungkan kedua pihak. Jangan ada yang dirugikan salah satu pihak. Ya, berarti di situ ada nilai keadilannya ya Bu ya. Kemudian rasa peduli terhadap orang lain. Berarti Ibu mengambil keputusan ini bagaimana jika itu diposisikan ke kita, bisa saja seperti itu ya, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu. Baik sekali Bu terhadap kebijakan dan pertimbangan yang Ibu buat dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur tertentu yang Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu? Sudah pertama langkah-langkahnya tentu mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui kasusnya itu termasuk kasus yang berat atau kasus yang ringan, selanjutnya kita bermusyawarah dengan warga sekolah atau pihak-pihak terkait bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut agar orang yang bersangkutan atau yang bermasalah tersebut tidak merasa dirugikan. Kemudian dari pihak sekolah itu dapat menerimanya dengan baik dan dapat dijalankan secara bersama. Berarti berdasarkan pertimbangan juga ya Bu ya, musyawarah itu tak kalah penting, sehingga keputusan itu
bukan sebagai dari satu pihak atau keputusan kepala sekolah, tidak, cuman itu keputusan bersamanya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berupa dilema etika? Yang pertama harus menginformasikan lebih dulu kasus tersebut, kemudian baru didiskusikan, dan setelah diskusikan bahwa diambil suatu keputusan bersama. Sudah ada istilahnya dalam diskusi itu, tentu kita semua belah pihak ini atau pihak-pihak yang hadir ini mengusulkan, boleh ya Bu ya, masukan masing-masing ya, sehingga hasilnya nanti berbasis jangka panjang gitu. Ya, terima kasih. Kemudian selama ini dalam penyelesaian kasus-kasus ini yang merasa bahwa tantangan terbesar atau yang merasa tantangan di dalam diri Ibu ataupun dari luar dalam menyelesaikan kasus itu berupa yang bagaimana tantangannya? Tantangan menyelesaikan suatu kasus itu kadang-kadang kita belum tahu sebenarnya kasus yang sebenarnya bagaimana. Jadi untuk mengetahui kasus apa yang sebenarnya yang terjadi, itulah tantangan yang paling berat bagi saya. Jadi Untuk mencari kebenaran mencari kebenaran kasus tersebut. Artinya dalam penyelesaian kasus itu Ibu berharap semuanya terbuka gitu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, bagus sekali. Dengan keterbukaan tentu semua masalah terlihat dan solusinya insya Allah bisa ditemukan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kala waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul ataupun yang Ibu hadapi selama ini? Kalau jadwal mungkin dilihat dari segi kasusnya. Kalau misalnya kasusnya perlu tindakan secepatnya, maka tidak perlu berjadwal, segera dimusyawarahkan, segera diambil keputusan bersama. Tapi kalau misalnya kasusnya perlu adanya pihak-pihak terkait dari luar, tentu kita memilih tahapan untuk menyelesaikan kasusnya, supaya kasus tersebut tidak merugikan kita, pihak sekolah dan orang Bersangkutan ya. Iya, bagus, sangat bagus sekali. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? tentunya ada, sebab keputusan itu tidak mungkin kita ambil sendiri. Yang namanya sekolah tentu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya saja ada pihak komite. Jadi kalau ada suatu masalah di sekolah, pertama sekali kita itu melapor dulu pada komite sekolah, kemudian warga masyarakat yang berkepentingan. Selanjutnya baru kita musyawarahkan dengan majelis guru bersama-sama komite dan masyarakat. Iya, bagus sekali. Tidak lepas dari kolaborasi, musyawarah dan bekerja sama ya Bu ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika yang Ibu hadapi? Jadi dari pengalaman saya selama ini, suatu keputusan atau suatu masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh seorang kepala sekolah. Jadi keputusan itu harus kita ambil secara musyawarah, secara bersama dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan komite, wali murid dan seluruh manusia. Iya, bagus sekali Bu. Artinya perlu sekali kita saling bergandengan tangan untuk menyelesaikannya, sehingga nantinya diharapkan setiap keputusan yang diambil itu memang untuk jangka panjang dan untuk semua orang, begitu ya. Terima kasih Bu atas berbaginya pengalaman-pengalamannya, kebijakan-kebijakannya. Mudah-mudahan di suatu saat jika saya berada di posisi Ibu,
Ibu, saya bisa belajar dari pengalaman ini, bisa mencontoh apa-apa kebijakan yang sudah Ibu terapkan, sehingga saya bisa mengatasi masalah, baik itu masalah kelas, masalah sekolah, bahkan masalah pribadi. Jadi terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Saya sebetulnya ingin berbicara banyak, cuman karena waktu mungkin juga, jadi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berkomunikasi lagi, begitu ya Bu ya. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Bapak siang ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja Ibu. Apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Alhamdulillah. Iya Pak, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih Bapak bisa meluangkan waktu sehingga pada kesempatan ini bisa saya temui, dan saya berharap bisa banyak mengobrol ini. Ya, silakan Bu, dengan senang hati saya akan melayani sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Baik Bu. Iya, yang pasti saya ingin banyak belajar ini dari Bapak dan juga dari pengalaman-pengalaman Bapak. Ya. Terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada tugas demonstrasi kontekstual, khususnya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Di mana sudah sama-sama diketahui banyak orang, ini Bapak ini udah seniornya sebagai kepala sekolah ini. Sudah lama sekali menjabat sebagai kepala sekolah, berarti sudah cukup banyak pengalaman realnya tentang kebijakan ataupun pengambilan keputusan yang dipentingkan di sekolah yang Bapak pimpin. Dan sebelumnya juga saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Silakan Bu, silakan Bu. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Ya. pernah tidak Bapak dihadapkan pada suatu kasus atau permasalahan di mana Bapak merasa ada dilema nih, ada Ya. bingung, yang mana kira-kira keputusan yang terbaik untuk saya ambil? Gitu. Ya. Jika memang ada, bisa Bapak ceritakan dan apa kebijakan ataupun keputusan yang Bapak ambil dari masalah tersebut. Ya. Pertanyaan ini saya akan coba jawab. Menyangkut dengan status saya sebagai kepala sekolah senior, sebenarnya itu menyangkut dengan waktu saja. Kenapa? Karena saya sudah lama, ada yang baru kan itu saja. Menyangkut dengan pengalaman, mungkin saya tidak begitu terlalu banyak pengalaman, tetapi karena rentang waktu yang saya jalani panjang, mau tidak mau tentu ada, itu saja bedanya sebenarnya. Nah, baiklah. Menyangkut dengan kasus itu, saya ini saya orang Minang ini Bu ya. Jadi kalau orang Minang itu ada filosofinya. Apa katanya? Jauh jalan banyak dicari, lamu itu banyak dirasu. Nah, apa artinya itu? Artinya dengan perjalanan karir saya sebagai kepala sekolah itu, adakah saya mengalami kasus? Itu jelas ada. Karena kasus itu di mana saja kita berada, itu nanti apabila kita kontak dengan lingkungan, nah kita hampir jelas, hampir dipastikan kita akan bertemu permasalahan. Nah, permasalahan itu nanti akan kita kelompokkan kepada kasus. Nah, menyangkut dengan cara mengidentifikasinya, itu kita posisikan diri kita dulu. Mau tidak mau kita harus berstatus sebagai manajer waktu itu. Begitu ada kasus, kita posisikan diri, kita lihat dia dari atas. Karena kita lihat dari atas, kasus itu kan menjadi kecil dia. Karena kita sudah dari atas. Nah, kita kelompokkan dia. Kasus ini urgenkah atau tidak? Nah, itu dulu. Kalau memang dia urgen, nah menyangkut dengan kredibilitas, kenyamanan kepemimpinan kita, berarti ini penting. Kalau dia penting, berarti prioritas. Kalau prioritas, ini yang kita dahulukan. Nah, tapi bila kasus itu hanya kasus yang sifatnya nyeleneh
atau kasus-kasus yang disebabkan oleh ketidakbertanggungjawabannya orang terhadap kasus itu, ya kapan perlu kita abaikan. Tapi pengabaian kasus itu harus pandai kita, artinya kita nonaktifkan dia dulu kasus itu, artinya ada yang kita matikan dulu atau ada yang kita shutdown dulu, nah, baru dia kita buang ke tong sampah agar nanti tong sampah ini dia tidak membiak. Karena kasus kecil apabila dia membiak berkembang aja akan berat nanti, juga akan jadi beban bagi kita dan mengisi memori. Nah itu kira-kira Bu. Iya, oh luar biasa sekali ya Bapak. Berarti dari penyampaian Bapak kita lihat situasi kasusnya dulu. Iya. Jika memang kasusnya itu sudah mendesak, kemudian untuk berakibatnya ke orang banyak, itu termasuk juga ke diri kita sendiri, tentu sebaik-baik mungkin cara penyelesaiannya itu ya Pak ya. Kemudian dari yang Bapak sampaikan juga, sekecil apapun masalah itu tidak bisa diabaikan. Jangan pernah abaikan. Belum tentu masalah kecil ini tidak ada resiko ya Pak ya. Pasti ada resikonya. Betul. Ibu Jeli dalam menerima apa yang saya sampaikan tadi. Bagus Bu. Ya. Oke. Baik Pak, saya lanjutkan ini. Silakan Bu. Kemudian pada pendidikan guru penggerak ini pada modul 3.1 saya mempelajari adanya kasus berupa yang pertama dilema etika, di mana itu ada benar lawan dengan benar, kemudian ada yang dinamakan dengan rujukan moral. Nah, kalau menurut Bapak ini bagaimana Bapak mengidentifikasinya bahwasanya itu termasuk kepada dilema etika kah atau kepada rujukan moral? Nah, begitu Pak. Terima kasih Bu. Ini menyangkut dengan penamaan. Penamaan artinya sesuai dengan perkembangan waktu, ilmu itu berkembang dan sekarang ada nama. Namanya ada dilema etika. Berarti itu menyangkut dengan mungkin mengarah kepada sopan santun, nilai ya. Kemudian ada rujukan moral. Kalau rujukan moral ini kalau dulu ya waktu saya sekolah itu mungkin dulunya mungkin ya, tapi saya tidak namanya dulu ini rujukan moral ini modifikasi tingkah laku. Kalau kami dulu ya. Tapi kira-kira gitulah. Nah, untuk menetapkan apakah itu dilema etika atau rujukan moral, kita lihat kasus yang terjadi, kemudian kita hubungkan terutama dengan pekerjaan kita. Nah, di situ nanti akan ada titik temunya. Nah, kita akan berkesimpulan, oh ini etika ini, dilema etika. Tapi ketika begitu dipertemukan antara kasus itu dengan pekerjaan kita atau dalam kehidupan kepentingan kita saat itu, baik itu pekerjaan tugas maupun pekerjaan rumah tangga atau status kita sebagai homini socius, nah itu kita akan bisa temukan sendiri, oh ini rujukan moral ini, yang ini dilema etika. Nah, ketika kita sudah posisikan dia pada nama itu, maka kita bisa mencari jalan keluar sesuai dengan penamaannya. Kalau ini dilema etika berarti ada sikap-sikap berlaku kan kesana arahnya. Nah, kalau rujukan moral nanti bagaimana kita memberikan gambaran-gambaran agar dia berubah. Makanya kalau kami dulu tahun 80-an namanya modifikasi tingkah laku. Ini nama pelajarannya psikologi. Saya paling suka dulu ilmu ini Bu. Ya, itu kira-kira. Iya, Bapak luar biasa sekali. Ternyata ya di sini ya kan ya. Kami yang di masa sekarang ini mengetahuinya ini, oh itu dilema etika. Dilema itu membingungkan ya. Membingungkan, berarti membingungkan itu etika tingkah laku seseorang. Berarti begitu. Sementara di zaman dulunya sudah ada ilmunya yang khusus mempelajari itu begitu ya Pak ya. Bagus sekali. Berarti yang dilema etika ini di mana di dalam suatu kejadian atau masalah tersebut di situ ada nilai-nilai kebenaran. Itu yang harus kita putuskan yang mana nih yang harus saya ambil. Begitu. Karena apabila etika benar lawan benar, baik lawan baik. Jadi kita bagaimana mengelompokkan yang mana yang akan dimenangkan kan gitu. Iya begitu. Bagus sekali Bapak. Kalau soal moral itu tentu sudah ada di situ
sesuai nggak dengan hukum ini? Dengan hukum ini. Iya, Iya. begitu ya Pak ya. Oh, bagus sekali nih. Oh, memancing rasa ingin tahu saya sebetulnya lebih lebar ya Pak ya. Betul. Cuman ya ada fokus-fokus tertentu yang Yang saya harus ikuti. kita, iya betul. Gitu ya Pak ya. Baik Bapak, masih saya lanjut ini. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini yang sama-sama mengandung nilai benar, Iya. sama-sama mengandung Ya. nilai-nilai kebajikan, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya tertarik juga sebenarnya wawancara dengan Ibu karena Ibu punya interest untuk saya. Artinya ada ketertarikan Ibu dengan paparan dan narasi saya ini. Ini menyangkut dengan pekerjaan. Kalau kita sudah hubungkan dengan pekerjaan, di sini ada patokan-patokan yang harus kita ikuti. Apabila ada dua hal sama-sama baik, sama-sama kebajikan, tapi mana yang akan diutamakan kan gitu. Iya. Berarti kita kelompokkan dulu, kita hubungkan dengan pekerjaan itu, baru kita identifikasi di mana keuntungannya apa. Kalau ini yang dikerjakan, bagaimana dengan pekerjaan saya? Nah, kalau ini yang dikerjakan, bagaimana dengan pekerjaan saya? Realnya nanti kita akan berkesimpulan kalau yang pertama kita kerjakan efektivitasnya lebih tinggi. Nah, dan kalau yang kedua mungkin agak rendah. Nah, maka dari itu tentu kita lakukan yang pertama. Artinya kontekstualnya dengan pekerjaan itu kita hubungkan dulu, baru kita berkesimpulan mana yang lebih banyak keuntungannya bagi pekerjaan kita sendiri dan mana yang lebih mudah mengerjakannya atau mensinkronkannya dengan pekerjaan. Itulah yang kita dahulukan, Bu. Agar nanti dia berdaya guna dan berefek guna kepada pekerjaan kita sendiri. Nah, ya. Iya Bapak, bagus sekali. Berarti dari penyampaian Bapak nih, terutama kita kan ini di lingkungan sekolah ya Pak ya. Iya betul. Berarti suatu masalah ataupun kasus yang terjadi di sekolah kita, berarti kita lihat dari jenis kasusnya dulu, kemudian dampaknya bagaimana kira-kira ke sekolah, Iya. menguntungkan atau tidak. Walaupun sama-sama menguntungkan, masih bisa tentukan dicari mana yang lebih efektivitas, Iya. baru itu yang bisa kita ambil kebijakan atau keputusannya, begitu ya Pak ya? Nah, benar sekali. Kemudian ada tidak langkah-langkah atau prosedur tertentu yang Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Oh iya, tentu saja secara formal kita punya prosedur-prosedur tersendiri. Namun karena kita berhadapan dengan setiap hari tetap ada kasus, ada dilema etika, ada juga karena hampir setiap hari ada itu. Tapi ada yang berpengaruh dan tidak. Tentu kita punya trik-trik tersendiri di samping dengan aturan-aturan. Pertama dalam menetapkan kasus itu kita kembali ke aturan-aturan sekolah dulu. Apakah ini perlu dia di sekolah atau tidak, berakibat atau tidak. Yang kedua kita sesuaikan dengan keadaan waktu kita menghadapi kasus itu sendiri. Nah, setelah itu kita sesuaikan, baru kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, baru kita cari akar permasalahan dari kasus ini. Setelah akar permasalahannya nampak, nah baru kita dudukkan persoalan itu, baru kita bahas secara detail. Ingat, sekolah di tempat kita bekerja atau sekolah itu kita berhadapan dengan dua. Pertama ada orang, ada yang di sini ada perasaan, di sini ada hati, di sini ada kebiasaan, ada nilai, ada yang harus kita jaga. Yang kedua kita berhadapan dengan benda. Nah, benda ini ketika kita buang dia pergi, ketika kita ambil dia datang, berarti dia pasif. Nah, kita harus pandai ini menempatkan ini. Karena saya orang Minang, itu ada juga pepatahnya, Bu, Ibu mau dengar? Boleh, Nah, boleh. maelo rambui dalam tapung, rambui indak putui, tapung indak tasela. Nah, itu artinya
andailah kita bagaimana jelimet menarik permasalahan itu dari akarnya sehingga sekecil mungkin akibat-akibatnya tidak ada pada orang lain, masalah kita selesaikan. Nah, di sini apa yang perlu kita miliki? Itulah kearifan, kebijaksanaan kita dalam berpikir cerah dan tahu dengan keadaan orang lain. Itu satu prinsip. Ya, Bu. Iya Bapak, luar biasa sekali. Artinya dalam menyelesaikan suatu masalah itu kita tidak bisa hanya membayangkan, oh ini masalahnya berarti begini cara penyelesaiannya. Tidak bisa ya Pak ya, harus ada prosedurnya. Kemudian dari penyampaian Bapak tadi saya mengcopy ini, saya bisa menyimpulkan bahwasanya penyelesaiannya itu jangan sampai ada yang dirugikan, gitu ya, untuk keuntungan bersama, untuk berdampak kepada banyak orang, gitu ya. Dan yang selama ini Bapak sudah mengambil beberapa keputusan mungkin ataupun kebijakan dalam menyelesaikan masalah, kira-kira yang bagaimanakah cara yang paling efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus berupa dilema etika? Oh ya, dilema etika. Berarti ini yang benar lawan yang benar, gitu ya. Iya. Ketika saya berhadapan dengan kasus dilema etika ini, terkadang itu ya saya harus membawa orang lain ke dalam permasalahan itu, meminta pertimbangan atau masukan dari kawan. Disinilah peran sahabat itu. Ketika ada dua hal bersamaan yang harus kita tarik satu dari, sedangkan ya harus kita tarik satu dari dua hal yang sama itu, kadang itu diambil kawan, sahabat kita terangkan, lalu dikasih masukan. Tapi ingat, masukan dari sahabat ini tidak kita adopsi, tapi kita adaptasi. Kalau adopsi berarti kita ambil lalu kita pakai semuanya. Belum tentu cocok lingkungan dia dengan kita. Tapi kita adaptasi, artinya kita ambil lalu kita modifikasi, kita sesuaikan. Ada yang harus di-cut barangkali, atau ada yang harus di-insert. Baru kita laksanakan. Itu salah satu strategi saya. Setelah nanti saya terima masukan dari mana, barulah saya masuk ke akar permasalahan itu, baru saya pilah perlahan, menyisihkan mana yang kira-kira tidak saya pakai kasus itu, dan menonjolkan kasus yang akan saya menangkan. Bagaimana cara menonjolkannya? Saya akan pikirkan dulu apa keuntungan atau apa unsur-unsur positifnya dari ini. Dengan ada unsur positif ini saya kaji unsur negatifnya yang akan saya abaikan ini. Jadi nanti dengan adanya saya dapatkan unsur negatif dan unsur positif dari dua kasus yang sama ini, begitu saya expose kepada orang lain, orang percaya, oh iya ya, kalau yang ini unsur positifnya, tentu mereka audiens saya yakin nanti. Kalau yang ini, oh ini banyak negatifnya. Jadi sekaligus begitu kasus saya selesai ini, orang-orang yang akan terdampak oleh kasus itu, mereka percaya dengan hasil keputusan saya. Bagus Bapak, sangat bagus sekali. Malahan intinya dari penyampaian Bapak, jika dihadapkan pada suatu kasus berupa dilema etika, Bapak akan berkolaborasi. Berkolaborasi sehingga nanti jika ada masukan dapat diadaptasi. Bisa jadi yang disampaikannya dapat kita terima dan tidak juga memungkiri bahwasanya itu tidak sesuai dengan iya. Betul sekali. Oke Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak yang merupakan tantangan ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadikan tantangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini kadang-kadang kepentingan eksternal sebenarnya. Kalau kepentingan internal kita, hati kita bisa saja kita abaikan, yang ini bagus, yang ini tidak gitu.
Tapi kadang ada kepentingan eksternal, katakanlah pihak ketiga, katakanlah teman atau sahabat atau lingkungan. Karena itu yang susah, menenggang itu yang susah itu. Artinya kalau ini nanti ini akan tergencet, kalau yang ini nanti diambil, yang ini akan merasa tersanjung. Ini sebenarnya yang menjadi kendala-kendala kadang-kadang. Lalu kita bertentangan, mengambil keputusan bertentangan dengan orang di sekeliling kita. Nah, inilah salah satunya. Namun kalau kita piawai dalam memanage permasalahan itu, berikut dengan orang-orangnya, itu kadang-kadang bisa kita redam, bisa kita selesaikan. Artinya dalam pengambilan keputusan itu Bapak merasa ada tantangan itu dengan rasa peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Berarti Harus, gitu ya? Ya harus. Iya. Kita sebagai, katakanlah sebagai pemimpin, memang harus rasa peduli harus tinggi. Kalau tidak akan banyak orang yang akan korban oleh keputusan kita. Iya. Artinya keputusan itu jangan sampai ada yang dirugikan, dan itu bagus untuk jangka panjang. Jangka panjang. Iya bagus Pak. Kemudian apakah biasanya Bapak memiliki sebuah tata kala waktu nih atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika yang Bapak hadapi atau bagaimana? Dalam hal ini ada dua alternatif. Apabila yang selalu dia akan tetap ada itu setiap minggu ada. Nah, itu saya punya waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Kadang hari Sabtu seperti sekarang saya selesaikan. Tetapi ada yang insidental sifatnya, Bu. Ketika pas hari itu pagi terjadi permasalahan dilema etika, ya saya selesaikan ketika itu. Dan salah satu syaratnya kalau hal seperti ini, kita jangan menumpuk permasalahan. Artinya begitu ada selesaikan. Karena kita tidak tahu nanti sore ada lagi, nanti pagi dan seterusnya akan bergulir dia sesuai dengan berjalannya waktu. Maka selesaikan. Jadi saya itu tergantung kepada permasalahan saja. Kalau permasalahannya rutin, artinya tetap terjadi, itu pada hari-hari Sabtu saya selesaikan. Tapi kalau insiden sifatnya mendadak apa saja, saat itu juga saya akan selesaikan. Berarti dari penyampaian Bapak dari kasusnya iya. Pak ya, jika itu mendesak harus segera mungkin diselesaikan. Soalnya nanti jika masalah itu pun kita seperti Bapak sampaikan, kita anggap nantilah akhirnya menumpuk, masalah yang satu belum selesai sudah datang masalah yang baru. Iya betul. Baik Pak, selanjutnya dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang sudah Bapak temui, ada nggak kira-kira faktor atau seseorang yang menurut Bapak bisa mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus itu? Oh ya. Nah ini bagi saya semua orang ini istimewa, Bu. Termasuk ibu sendiri saya istimewa bagi saya. Yang lain juga istimewa, tapi sesuai dengan porsi-porsinya. Berarti saya itu tidak menetapkan satu orang yang istimewa, tidak, tetapi rumus saya satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Nah itu artinya saya tidak menetapkan ini kalau ada kasus ini tempat saya bertanya, enggak, karena belum tentu dia profesional dan proporsional. Kalau saya mengalami dilema di bidang agama, saya akan temui orang yang berpengetahuan agama. Kalau saya mengalami dilema etika di bagian bangunan, saya akan cari kawan teknik sipil. Kalau saya mengalami dilema etika di otomotif umpama ini ya, saya akan cari bengkel atau onderdil. Nah itu kira-kira. Nah, kalau kita tetapkan sebuah tentu dia profesional dan proporsional dalam semua permasalahan. Tetapi ada baiknya ketika kita menyelesaikan permasalahan itu, kita menggandeng orang lain untuk memberikan balancing bagi kita. Nah, ada baiknya memang. Iya, berarti ketika Bapak menyelesaikan suatu masalah yang merupakan faktor yang bisa mempermudah menurut Bapak, kita
berbicara dengan ahlinya, Betul. ahli Iya. terkait kasus yang kita hadapi. Kasus yang hadapi. Ya, mudah-mudahan dengan begitu tentu tidak melenceng ya, Iya. akan terarah sehingga Iya. solusinya lebih tepat, Lebih tepat. bisa menguntungkan bagi semua pihak juga dan jangka panjang hasilnya. Kemudian yang pertanyaan terakhir nih Bapak. Iya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Setelah kita menyelesaikan satu permasalahan kasus dilema etika umpamanya, itu kita akan mengalami sebuah kepuasan hati. Sekaligus kita pematangan emosional bahwasanya kita selangkah lebih dewasa dari tadi ketika satu permasalahan itu selesai. Artinya semakin banyak kita selesaikan kasus-kasus dilema etika itu, berarti kita semakin dewasa, semakin fleksibel, semakin mudah di dalam bergaul, dan semakin matang. Nah, saya rasakan sendiri. Jadi dengan adanya kita menyelesaikan berbagai masalah, kita tidak enggan masuk mana saja. Ketika kita masuk ke masjid, kita jadi bisa orang masjid. Ketika kita duduk di warung, kita tidak kehilangan bahan untuk ngomong. Ketika kita berbicara dengan orang-orang profesional seperti Ibu, kita juga cukup modal untuk menampung aspirasi-aspirasinya. Ini keuntungan. Dan seterusnya bila kita berhadapan dengan anak didik kita, karena kita guru, langsung saja kita bisa kontekstual dengan mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus ini. Nah, ini keuntungannya, Bu. Orang yang menghindar dari menyelesaikan kasus, takut dengan menyelesaikan kasus, dia nanti akan sering mentok dengan berbagai permasalahan. Tapi bila kita terbiasa dengan itu, kita akan sedikit elegan dalam kasus. Artinya malah kita bangga bila ada kasus. Nah, itu. Ya, berarti dari yang Bapak sampaikan, setiap kasus yang kita hadapi itu sekaligus menjadi pembelajaran kita untuk menghadapi kasus-kasus yang akan datang. Iya, gitu itu, ya, Pak, iya. ya. Baik Bapak, sebetulnya ini masih sangat ingin komunikasi panjang lebar, cuman karena waktu, saya ucapkan terima kasih banyak atas berbaginya Bapak kepada saya terkait dengan pengalaman-pengalaman Bapak, kebijakan yang Bapak ambil. Mudah-mudahan di suatu saat jika saya berada di posisi Bapak ini, saya bisa belajar dari pengalaman yang Bapak sampaikan, dari kebijakan-kebijakan yang sudah Bapak terapkan, sehingga saya dapat menyelesaikan masalah-masalah saya, baik itu di dalam kelas, sekolah, bahkan mungkin pribadi saya. Betul. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf dan janggal, mana tahu ada kalimat-kalimat saya yang kurang pada tempatnya. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi di lain waktu terkait untuk mewujudkan pendidikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih Bu sudah berkenan untuk menemui saya dan menyerap ilmu dari saya. Kemudian juga saya bangga dengan Ibu cukup energik dan cukup pas di dalam menyampaikan permasalahan kepada saya. Semoga Ibu sukses menjadi guru penggerak. Amin.